Oke, di sini kita akan bertemu di pokok bahasan 8 tentang metode pengukuran resiliensi komunitas ya, tapi yang kuantitatif nanti kualitatif minggu depan. Nah, di sini learning outcomes-nya itu adalah mahasiswa mampu memahami metode pengukuran resiliensi komunitas secara kuantitatif sehingga dapat berkontribusi pada upaya membangun resiliensi komunitas. Kalau teman-teman sudah MPS, saya kira sudah menjadi bekal yang cukup untuk mengkaji tentang resiliensi komunitas. Namun ada beberapa metode sama pilihan konsep yang mungkin sedikit perlu menentukan gitu ya, mau mengukur dengan kerangka teoritis yang mana itu yang menjadi tekanan ketika mengukur resiliensi komunitas. Kalau dari kuliahnya kemarin kan ada yang melihat resiliensi komunitas apakah dia sebagai proses, apakah dia sebagai hasil gitu ya. Pandangannya demikian, maka indikator-indikator yang ada di komunitas yang akan kalian assess sebagai indikator dari resiliensi komunitas dan dapat diukur secara kuantitatif itu yang mana. Di sini ada beberapa contoh ya yang terjadi di Indonesia. Saya belum memasukkan yang Jawa Timur ya. Di sini ada yang NTT ya. Duka kita untuk Indonesia. Namun, nah kenapa kita perlu mengukur? Ya, di sini pokok bahasan ini akan mengupas tentang itu. Ini ada contoh dari gambaran tim penyelamat ya ketika terjadi bencana. Ya, pada akhirnya pengukuran yang kuantitatif ini gitu ya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kuantitatif akan berdasar pada kerangka yang akan dilihat di lapangan apa ya, peneliti punya belief apa untuk melihat resiliensi komunitas tadi sebagai proses dari kapasitas adaptif, dari atau apakah kaitannya sumber daya sama vulnerabilitas juga mau diukur. Nah, itu gunanya ketika nanti sudah diukur ada hasil gitu ya, ada yang menunjukkan bahwa resiliensi komunitas ini kuat, lemah atau perlu ditingkatkan, ujungnya adalah pada upaya membangun resiliensi komunitas ya. Sistem manajemen bencana menjadi topik yang banyak juga dikaji ya oleh beragam disiplin ya, karena itu perlu membutuhkan data akurat gitu ya, data dari yang sudah coba dihimpun oleh peneliti sebelumnya dan dapat mempengaruhi kebijakan. Kira-kira demikian. Apa kebijakannya untuk membangun resiliensi komunitas gitu ya. Kalau kemarin ada undang-undang itu kan penanganan bencana ya. Nah, itu utamanya dari undang-undang tersebut turunan-turunan yang dilakukan oleh BNPB, BPBD itu bisa dari hasil temuan-temuan yang masyarakatnya berbeda nih gitu ya. Rada Jawa Timur dan NTT bagaimana tingkat pulihnya? Ya, bagaimana tingkat responsnya? Nah, dengan perhitungan sebelumnya itu bisa jadi proses untuk pemulihan juga lebih mudah, lebih efektif dilakukan atau disusun oleh tim pemulihan bencana. Ya. Nah, di sini kita ada 4 hal ya, pengantar, metode pengukuran resiliensi komunitas, alat ukur yang sudah ada, dan kuis ya. Nah, ini adalah pokok bahasan yang mengantarkan tentang pengukuran menjadi salah satu instrumen untuk mendukung resiliensi yang komunitas ya, komunitas yang resilience dari bencana. Nah, kita masuk di sini, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Di sini pengukuran ya, sudah ada gambar nih sudah 4.0 ya ngukurnya ya. Apakah peneliti menggunakan ukuran seperti ini ya?
tentu ukuran-ukuran yang lama juga masih dipertimbangkan ya, teori-teori sebelumnya, tapi ngukur dengan yang terbaru juga bisa ya. Ini penggarisnya, ukurannya biasanya kita menggunakan penggaris untuk mengukur atau untuk mengetahui kualitas suatu objek ya. Di sini gambarnya sampai pada akhirnya yang tepat untuk penanganan bencana untuk komunitas yang resilience. Oke, nah di sini pengukuran mengenai resiko bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kebencanaan di Indonesia untuk memberikan informasi isinya ya, untuk memberikan informasi tentang karakteristik wilayah terhadap jenis kebencanaan yang pernah terjadi dengan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Biasanya kita mengukur itu ya, yang dilakukan oleh BNPB itu biasanya untuk mengetahui resiko bencana. Jenis bencana di satu wilayah bisa jadi ada 1 atau 2 bencana, sudah ada longsor, ada banjir misalnya. Nah, karakteristik demikian yang khas di tiap wilayah itu perlu dipetakan. Kalau dalam kuliah Patoni kita di Indonesia banyak daerah-daerah yang rawan gitu ya terkena bencana. Nah, makanya itu indeksnya bisa berbeda ya, ada yang low, ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, concern pada yang tinggi juga itu artinya adalah adanya serangkaian program atau kegiatan ya yang dapat dilakukan pemerintah agar tadi ya dampak kerugiannya bisa diminimalisasi. Bisa dari infrastruktur, bisa dari nyawa gitu ya. Nah, ini yang tujuannya mengukur gitu ya dampak, mengukur resiko dari bencana. Nah, resiliensi komunitas kalau kita lihat itu kan bukan hanya hasil, tapi ketika komunitas-komunitas itu adaptif menggunakan sumber dayanya ya, menggunakan sumber dayanya yang apakah yang tersedia, apakah ada yang tidak tergantikan gitu ya, sudah hilang jembatannya, gimana ini koneksi antar desanya di beberapa tempat, hal itu dapat mempengaruhi komunitas untuk segera pulih atau tidak. Dan kapasitas adaptif ya, yang kemarin ada tentang pengetahuan, ada tentang komunikasi, bagaimana kapasitas adaptif ini saling berinteraksi ya sebagai sumber daya untuk segera pulih gitu ya, memulihkan komunitas yang terkena bencana untuk vulnerabilitas, kerawanan-kerawanan dan hazardus yang diterima komunitas itu segera ditangani dan dia kembali. Nah, dengan sudut pandang ini, maka sesungguhnya apa yang kita ukur gitu ya, apa yang menurut peneliti perlu dilihat di lapangan itu sesungguhnya meneliti apa sih gitu ya, ketika kita berbicara indeks rawan bencana. Nah, sebetulnya kita mau lihat apa sih? Kapasitas komunitas yang kuat atau bencananya yang besar atau dampaknya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah sejumlah realitas ya, atribut laten yang bisa jadi harus diukur ya, dia bukan data dari pengamatan langsung. Jadi misalnya peneliti punya ukuran-ukuran tentang resiliensi komunitas, lalu nah di sini ya slide setelahnya ada yang menggunakan indikator-indikator ini, lalu ada di lapangan. Nah, lalu sesungguhnya hal itu mencerminkan apa? Mencerminkan kapasitas adaptifnya yang kuatkah, gitu ya? Mencerminkan adaptasinya yang cepatkah? Atau kalau peneliti dari BNPB, nanti di sini ada beberapa indeks yang sudah dikeluarkan itu untuk mengukur dampaknya ya. Nah, makanya pengukuran resiliensi komunitas itu sangat sinergi dengan ukuran yang sudah dikeluarkan oleh
pemerintah, karena kualitas kalau mengukur dampaknya sekian, kerawanan bencananya demikian gitu ya. Nah, namun dengan ditambahkan tentang pengukuran resiliensi komunitas, maka kita bisa mengukur, bisa mengetahui gitu ya bahwa kapasitas adaptif yang mampu ditampilkan komunitas ini sekian gitu. Nah, maka kan itu dapat kata sekian itu kan hasil dari penjumlahan, penambahan indikator, penentuan indikator yang diukur gitu. Nah, itu yang disebut pengukuran yang bisa jadi dia tidak datang dari sesuatu yang observable, tapi dia ada karakter di balik itu gitu. Ketika nanti sudah ada hasil angka sekian pun, ini sebetulnya mencerminkan apa sih? Apakah semua kapasitas adaptifnya sama kuatnya, atau ada yang lemah, atau semuanya lemah gitu ya. Jadi angka misalnya kuat, lemah, kuat 0,8, 0,3, ada juga yang 1 sampai 5. Banyak penelitian yang mengkaji tentang resiliensi komunitas ya, unit ininya juga ada beragam. Nah, artinya adalah apa sih gitu ya. Nah, itu kan kalau kita hanya apa arti 3,2 dari 5, apa arti 0,8 dari 0 sampai 1, atribut apa. Nah, itu yang dimaksud dengan pengukuran. Makna dibalik 0,8 itu adalah, misalnya kalau modal sosialnya yang kuat, komunikasinya lemah, misalnya gitu. Nah, itu adalah hasil-hasil dari pengukuran yang bisa nampak setelah adanya pengolahan data gitu ya. Atribut latennya itu diperoleh setelah data diambil dan dianalisis. Itu untuk yang penjelasan tentang pengukuran ya, nilai angka tadi. Oke, nah lalu pengukuran yang semakin akurat akan memberikan panduan penanganan bagi pengambil keputusan untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan di wilayah tertentu. Kalau provinsinya kuat kayak Jawa Barat kemarin, maka kaitan ke BPBD kabupatennya juga kan akan kuat ya. Nah, tantangan hazardus bahaya bencana di tiap kabupaten juga bisa jadi berbeda. Misalnya kalau di Jawa Barat Majalengka, Sumedang ya. Kalau kemarin Majalengka ada juga ya, Sumedang lebih exposure ininya lebih besar. Yang terbaru Indramayu misalnya itu karena kilang minyak ya yang terbakar. Nah, itu kan faktor-faktor yang tadinya bisa jadi tidak menjadi concern para pengambil kebijakan ini gitu ya. Sampai pada akhirnya wah, ke depan berarti bisa muncul ya hazardus ini di kabupaten ini gitu ya, kabupaten masing-masing. Nah, maka apakah mitigasi yang diperbesar, apakah dana cadangan untuk nanti ketika terjadi bencana gitu ya, ataukah dana untuk pemulihan misalnya. Nah, itu kan adalah pilihan-pilihan strategi ya, prioritasnya juga menjadi penting gitu ya, untuk diambil oleh para pengambil keputusan. Kalau yang BPBD-nya tidak mempertimbangkan bencana tapi terus terjadi bencana, maka prioritas yang tadinya untuk mitigasi ya jadinya untuk disaster response gitu ya. Jadi skala prioritas kegiatan bisa didesain, bisa ditentukan dari hasil adanya pengukuran. Ini dari pengantar ya, jika ada pertanyaan boleh dilanjutkan. Nah, itu tentang pengantar ya, semakin akurat maka semakin bisa memberikan informasi tentang nilai tadi yang diperoleh ya, yang sudah dihasilkan oleh peneliti.
Nah, lalu di sini mengambil PowerPoint sebelumnya dari Ibu Nurmala ya, yang menyatakan bahwa pengukuran resiliensi itu ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Misalnya dengan Norris itu akan melihat kapasitas adaptif komunitas, itu terus pembangunan ekonomi, modal sosial, informasi, dan komunikasi, ini titik koma, dan kompetensi komunitas. 4 ya, kapasitas adaptif, pembangunan itu pembangunan ekonomi, modal sosial, informasi komunikasi, sama kompetensi. Nah, lalu kalau menurut Arbon, community connectedness, risk and vulnerability, planning and procedure, sama available resources. Pengukuran tentang resiliensi komunitas sangat erat sekali dengan resources ya, dan available resources. Nah, kalau Longstaff, resources juga dan kapasitas adaptif. Kapasitas adaptif yang apa kalau menurut Longstaff? Dia institutional memory, adaptive learning, dan connectedness. Nah, pilihan-pilihan ini ya, pilihan-pilihan konstruk ya, ketika nanti diturunkan menjadi indikator ini bisa tergantung ya ketika kita melihat kapasitasnya. Jika kita melihat ini gimana ya, udah sering terjadi bencana namun belum ada solutif gitu ya, belum ada yang ide dari komunitas, pokoknya bergantung sangat dari luar, pemerintah, lembaga-lembaga non-profit gitu. Ini ada apa? Nah, bisa dengan yang Longstaff, institutional memory. Bagaimana pandangan anggota komunitas terhadap bencana-bencana yang terjadi di dalam komunitasnya. Tapi ada juga peneliti yang mengambil bahwa resiliensi komunitas itu untuk melihat, kan tadi dia proses adaptif ya, adaptif dengan apa? Dengan menggunakan kapasitas adaptifnya. Kapasitas adaptif yang apa? Ya dilihat dong, yang sosial. Kalau kita pakai Norris ya, yang sosial, yang ekonomi, yang komunikasi, sama kompetensi komunitasnya yang mungkin itu berguna ketika dia pulih dari bencana. Nah, ini juga bisa digunakan oleh peneliti ya. Nah, kalau dari banyak kajian Ibu Nurmala itu ada yang Longstaff dan ada yang Norris ya. Untuk sama ada aksi kolektif ya, menjadi khas pengukuran resiliensi komunitas tuh dalam kerangka pemikiran. Nanti teman-teman bisa searching ya, sekarang juga kan bisa ya. Nah, lalu ini pengukuran resiliensi dari acuan kerangkanya, karena tadi kita mau turunkan menjadi indikator kan gitu ya, maka telaahan referensinya harus baik gitu ya, harus memadai. Semakin banyak digunakan artinya kerangka tersebut bisa saja memang baik untuk memberikan informasi gitu ya. Kalau kalian punya definisi yang lain menurut UNDP atau menurut BNPB misalnya, bisa saja di tracing ya, dan mungkin ini memang sudah bermanfaat. Indeks itu kan nggak akan ada ininya ya, ngukur gitu ya, kalau tidak bermanfaat untuk apa gitu ya. Yang tidak perlu diukur kita ukur. Nah, itu kan juga menjadi nggak tepat jadinya gitu ya. Makanya tadi pemilihan yang tadi itu perlu disesuaikan dengan komunitasnya gitu. Apa yang dihadapi komunitasnya. Nah, itu terkait dengan kerangka. Nah, ketika kita masuk ke yang capital ya, ini kalau capital nih, Norris sama Longstaff juga mengeluarkan yang tentang capital ya, ada yang social capital, economic, fisik, human, manusia, sama alam ya. Jadi ini beberapa ukuran yang diklaim itu dapat ketika diukur di komunitas. Misalnya social capital, keterlibatan dalam lembaga publik, pertemuan-pertemuan publik, atau kepercayaan dan kemampuan sosial yang bukan hanya formal ya, relasi-relasi sosial yang informal itu bisa diukur sebagai social capital.
Nah, itu adalah salah satu ketika peneliti mengukur tentang kapital sosial. Kalau kapital ekonomik, ini berdasarkan pendapatan, berdasarkan nilai properti, pekerjaan, dan investasi. Ini Carter ya, definisi Carter sepertinya ya. Social capital, ekonomi fisikal ya, number rumah, jumlah shelter, jumlah bisnis ya, bangunan-bangunan untuk mendukung komunitas ya, di sini bisnis untuk ekonomi, tapi terhitungnya dia properti fisiknya. Lalu infrastruktur kritikal, bisa jadi tadi lahan yang luas tuh jangan dikira ya itu bisa untuk rumah yang kosong tuh, menurut Carter itu bisa menjadi sumber daya untuk ketika pengungsi ya. Jadi itu dinilai baik ketika komunitas memiliki itu. Komunitas di pedesaan mungkin masih bisa ya, tapi ketika itu sudah di perkotaan, di daerah yang sudah padat penduduk, nah terus bagaimana gitu ya dengan pengungsi kalau ada banjir misalnya. Nah, itu yang modal-modal fisik itu menjadi penting untuk diukur ya dari resiliensi komunitas. Pendidikan orangnya juga ya, kalau kemarin ada vulnerability itu kesehatan, jumlah populasi, ada yang tua nggak, jumlah orang yang menyelesaikan sekolah, itu dianggap akan menjadi modal manusia gitu ya. Resiliensi komunitasnya semakin baik kalau manusia atau kalau anggota komunitasnya punya tingkat pendidikan yang baik. Nah, kira-kira ini terus model natural. Ini yang sudah dijelaskan oleh saat UTS ya dari Bu Mala. Nah, kita masuk ke intinya ya, inti untuk kalau mau mengukur resiliensi komunitas dengan cara kuantitatif seperti apa. Kuantitatif itu menjadi salah satu pendekatan dalam penelitian ya. Ada satu laginya kualitatif. Nah, kuantitatif ini tadi dari teori, nah lalu ketika diturunkan ya untuk pengambilan datanya gitu, ada yang dia kuesioner, bisa survei, self-assessment, menilai sendiri masyarakat, atau dia bisa data sekunder. Nah, ini yang penelitian di komunitas yang bisa berbasis juga indikator-indikator itu ada yang data sekunder. Data sekunder dari mana gitu ya? Ada yang dari potensi gambaran tentang profil desanya, profil komunitasnya, atau ada data-data agregat dari kabupaten gitu ya, yang mencakup kecamatannya atau itu juga bisa sebagai sumber. Ya. Nah, di sini alternatifnya pada prakteknya pengukuran resiliensi komunitas itu bisa yang dengan kuantitatif, dia dengan survei, tapi dia tetap menggunakan dukungan data kualitatif, tetap melakukan FGD, tetap melakukan untuk memperdalam tadi ya besaran nilai atau angka yang kita peroleh itu data-data kualitatif. Nah, sementara kalau pendekatan yang kualitatif itu juga bisa didukung data kuantitatif. Ada penelitian Bu Nurmala, kalau yang kualitatif dan yang kedua nih Bu Titi, Bu Mala sama mahasiswa S2 ya, kalau yang survei itu yang Bu Mala, Pak Martua, dan mahasiswa S2. Nanti teman-teman bisa cek di Sodality. Itu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk mengukur resiliensi komunitas. Nah, kalau kemarin pastinya sebetulnya Bu Mala sudah menjelaskan ya bahwa mengukur komunitas itu siapa yang diukur gitu, apa yang diukur gitu ya.
dia bisa komunitas ya. Ini contoh komunitas petani, komunitas nelayan gitu ya. Anggota komunitas yang ada di desa. Nah, batasan-batasannya kembali ke arti komunitas nih, teman-teman. Itu apa? Kita mendefinisikan desa, tapi benar nggak desa itu sebetulnya saling kenal? Nah, bisa jadi penelitian untuk ini perlu sebetulnya apa di tingkat RW atau desa ya yang punya kekuatan untuk saling mengenal, untuk membangun aksi-aksi kolektif gitu ya. Jadi bisa jadi desa atau ada yang dusun, ada yang RW, unit untuk meneliti resiliensi komunitas. Meskipun kalau definisinya Buckle, resiliensi itu bisa juga ya ada yang individu, keluarga, klan, ya, marga ya, ketetanggaan, komunitas, sampai ke masyarakat. Ini resiliensi. Kalau kalian di jagat maya ya, ada yang resiliensi individu, ada yang resiliensi individu dalam dunia kerja, ada yang resiliensi organisasi. Beragam. Nah, ketika kita melihat konsep resiliensi komunitas, maka ya yang kita perhatikan ya, yang menjadi concern kita adalah komunitas dan mengacu pada definisi komunitas yang merupakan kumpulan individu yang saling mengenal ya, ada daya untuk menampilkan aksi kolektif. Nah, lalu sebetulnya setelah memilih responden, apalagi yang dilakukan oleh peneliti ya. Ketika dengan pendekatan kuantitatif tadi kerangka teoritis sudah ya, unit sudah. Nah, lalu penentuan dengan diambil secara apa? Tadi survei ya, dengan kuesioner. Terus tadi kalau diperkaya dengan data kualitatif, maka bisa data kualitatifnya itu lewat wawancara, bisa dengan diskusi kelompok gitu ya. Nah, sampai di ujung itu pendekatan yang kuantitatif ini bisa berupa deskripsi ya, bisa berupa indeks atau bisa pemodelan statistik. Makin ke atas makin mengukur kriteria-kriteria dari apa yang disebut tadi pengukuran ya, teman-teman. Nah, di sini deskripsi itu sudah diajarkan di MPS ini, tabulasi silang, tabel frekuensi, dan diagram. Bisa menjadi pilihan untuk menggambarkan data kalian. Resiliensi komunitas di kampung ini yang rawan banjir atau kebakaran hutan seperti apa ya, kapasitas adaptifnya, terus kalian jelasin tiap-tiap kapasitas adaptif ini berdasarkan tabel frekuensi misalnya. Nah, atau ketika sudah mau tabulasi silang, kapasitas adaptif demikian ini dilakukan atau dimiliki oleh kelompok sosial yang mana? Bisa juga. Ternyata ada gap ya. Kelompok sosial yang menengah sama yang bawah ternyata berbeda. Bisa jadi kalian dapati dari analisa data yang deskripsi. Nah, kalau yang indeks ini sedikit lebih tinggi ya, karena mempertimbangkan apakah dia indeks komposit, indeks dari beragam tadi ya, indikator-indikator, mau pakai Longstaff, mau pakai Norris, terus kita ukur pada akhirnya dia punya satu skor tadi ya. Apakah dianggap sama tiap bobot itu ataukah ada yang berbeda? Nah, banyak peneliti yang resiliensi komunitas tuh beberapa ya, 2000 berapa nih, saya baca literaturnya 2010-an itu menggunakan equally weight, kapasitas adaptif yang atau modal sosial yang ekonomi, yang sosial itu sama satunya apa, manusia diperlakukan sama bobotnya untuk mendukung resiliensi komunitas. Kalau pengukuran konstruk yang lain bisa jadi dia unequally weight ya, pendekatan yang berbeda itu karena bobot yang satu dianggap lebih besar daripada bobot yang lain.
Ini kedua adalah cara analisa data ya dari resiliensi komunitas. Yang terakhir pemodelan statistik. Ini kalau kalian pernah mengenal SEM, PLS tuh bisa ya, CFA bisa ya, confirmatory factor analysis, dari beragam indikator, dari beragam subvariabel yang kita ukur ya, kita peroleh datanya, lalu sebetulnya dia bagaimana ketika dia menjadi sebuah model. Apakah modal sosial itu tinggi ketika kompetensi masyarakat juga tinggi? Nah, dari yang pemodelan statistik ini akan diperoleh tadi nilai-nilai laten yang sebetulnya dihasilkan dari tiap variabel. Ini software tertentu ya dengan pendekatan yang lebih advance. Ada yang laten, ada yang hanya itunya sih ya, hanya bahasa statistiknya, sama dia lebih melihat kepada adanya model gitu ya. Apakah model 4 kapasitas adaptif ini fit di komunitas di Sumedang itu, misalnya sama dengan model untuk menentukan resiliensi komunitas di NTT. Nah, kalau yang SEM bisa lebih dalam, tapi ini ya butuh responden yang cukup besar untuk menjalankan software ini. Jadi bisa jadi ini unitnya komunitas, jumlah yang diukur, yang terlibat itu ya individu anggota komunitasnya bisa sampai 200. Ini tentang metode. Ini salah satu contoh ini yang Bumala dengan Pak Martua ya, satu mahasiswa. Ini kapasitas adaptifnya ada modal sosial, ada modal komunikasi, terus modal manusia ya. Di sini saya ambil salah satu. Ketika ini, ini apa namanya? Deskriptif ya. Modal sosial yang dimiliki komunitas ternyata sedang dan tinggi, cenderung mengumpul di sedang. Apa sih modal sosial? Ini kan skor akhir dari kapasitas adaptif modal sosial ya. Di dalamnya bisa jadi kepercayaan, bisa jadi berapa kali interaksi antar anggota masyarakat itu dalam sebelum bencana gitu ya. Terus bisa jadi kepercayaan gitu ya untuk nanti ditolong gitu ya pas saat bencana, atau kalau ini nih saat bencana ya dihitungnya ya saat bencana. Nah, saya berpikir ini saat bencana atau sesudah bencana karena karena di CDRF atau CDRI itu kita punya indeks yang mengukur semua tahapan dari bencana. Itu dari sejak mitigasi, kesiap bencanaan, bahasa Inggrisnya apa tuh, disaster preparedness, sama disaster response, sama disaster recovery. Ya, jadi 4 tahap dari bencana itu bisa diukur dan bisa menghasilkan satu indeks. Ini dilakukan oleh Mayunga ya. Nah, apa sih yang diukur gitu? Nah, ini social capital, economic capital, physical capital, human capital. Ini menggunakan CDRF. Nah, sebelum ke yang ukuran dilakukan, ini saya ngambilnya dari dilakukan di Amerika ya. Nah, saya masuk dulu ke campur-campur ya. Ini luar juga nih alat ukur resiliensi komunitas. Sama ini yang di Indonesia ya, kita BNPB juga pernah melakukan. Nah, di sini alat ukur resiliensi komunitas yang pernah dikembangkan itu sebetulnya ya, lihat judulnya. Ada beberapa judul lain yang kalian juga bisa peroleh, tapi saya belum baca satu persatu. Jadi tidak saya tuliskan di sini. Misalnya disaster risk index ya, earthquake. Nah, ini bencana ya. Bencananya earthquake ya.
Earthquake itu apa sih? Gempa bumi ya. Gempa bumi, bencana gempa bumi, resiko gempa bumi, indeks resiko gempa bumi. Nah berarti komunitas yang diukur ya komunitas yang mengalami gempa bumi gitu. Disaster risk. Nah, disaster risk sama resiliensi komunitas sama nggak ya? Nah, tapi dianggapnya masih awal ya, itu ya terkait dengan bencana, maka yang penting punya ukuran gitu ya, yang satu wilayah sama wilayah lain apakah diperlakukan sama. Nah, ketika kita punya variasi dari indeks resiko bencana ini, maka akan memudahkan bagi pengambil keputusan untuk membuat program mitigasi misalnya, atau membuat program kesiapsiagaan bencana itu ya, dari earthquake. Nah, yang tahun 2003 itu Social Vulnerability Index, kerentanan sosial ya oleh Qatar. Nah, kalau yang tadi bencana, kalau itu bencananya mungkin di dalamnya ada sosial, ada ekonomi. Nah, kalau di sini SOVI, vulnerability yang sosial. Nah, jadi indeks bisa dikembangkan ya sesuai tujuan penelitian gitu ya. Qatar dan Davidson mungkin punya kerangka yang berbeda, tujuan yang berbeda. Nah, di sini UNDP juga punya, ini hampir sama ya, Disaster Risk Index, resiko bencana. Nah, DRI kalau yang EDRI khusus pada earthquake. Nah, bisa bencana yang lain ya gitu, tapi ini yang contoh salah satu jenis bencana. Nah, ada lagi yang oleh Cohen ya, CCRIM ya, Conjoint Community Resilience Assessment Measure. Nah, ini sudah namanya Community Resilience nih pengukurannya. Makanya mungkin bukan hanya terkait sama bencananya, jumlah bencananya atau dampaknya saja, tapi yang diukur malah ya ketika resiliensi komunitas, leadership, social relation, sama community functioning ketika terjadi bencana. Kan jadi indikatornya berbeda nggak sih? Terasa nggak dari judulnya? Yang satu karena mengukur terkait sama bencana, tapi ketika yang diukur community resilience, maka hal-hal ini ya yang dianggap dapat mempengaruhi adaptasi komunitas pada saat terjadinya bencana atau ketika merespons bencana ya. Nah, jadi ya sudah mulai mulai lengkap gitu ya ketika kita melihat bencana, suatu tragedi yang fisik yang bahaya, hazardus ya. Nah, tapi dengan adanya pengukuran community resilience juga maka dilihat kapasitas komunitasnya gitu, yang diukur. Nah, ini contoh CCRIM ini yang diukur leadership, social relation. Nah, bagaimana kita membandingkan? Nah, tahun 2011 berarti penyusunannya 2010, 2014 berarti 2013 gitu ya, teman-teman. Nah, Indonesia pada tahun-tahun itu juga merespons yang di global ya, itu namanya ini disaster risk sebetulnya ya, dekat-dekat disaster risk index. Nah, yang diukur apa pada awal-awal ini 2009-2010 ini, BNPB sebagai badan nasional yang mengurusi terkait sama bencana itu punya indeks. Nah, tapi dia masih perhitungan dampak ya, rata-rata kematian dalam bencana skala besar. Kok bisa ya ngukur kayak gitu? Ya itu ya data ya, data di tingkat nasional gitu. Untuk kepentingan negara maka itu mutlak perlu diadakan ya gitu, pengukuran di tingkat skalanya nasional. Nah, di Indonesia itu di awal-awal punya IRB. Saya bingung nih, dua-duanya disebut IRB tapi satunya rawan bencana, satunya resiko bencana. Nah, di awal rawan bencana itu untuk rata-rata kematian saja gitu, sama dari bencana ini ya 3
alam sudah mengcover 3 jenis bencana ini, tapi datanya masih tahun 1980 sampai 2000 di tiap kabupaten kota di Indonesia. Nah, karena ini menyangkut yang sudah terjadi ya, rata-rata kematian sama data apa lagi ya ini ya, itu tidak mencakup aspek resiko lainnya. Mata pencarian yang terdampak, kan ini sebetulnya terdampak juga ya. Ini masih dengan konsep rawan bencana. Rawan bencana itu menghitung rata-rata kematian. Nah, kalau indeks resiko bencana sudah mulai ini ya, lebih baru, ini sudah mulai mempertimbangkan adanya kerentanan, adanya ancaman, dan adanya kapasitas. Nah, ini sudah mulai sejalan dengan kerangka-kerangka teoritis tentang ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Ini keterpaparan, hazard, dan gabungan dari beberapa hazard ya. Jadi bisa jadi tadi sudah kena longsor, kena banjir, terus ada sosial misalnya, wah itu semakin rawan ya, semakin berisiko. Indeks risiko ini dihitung dari potensi. Nah, potensi kemungkinan kalau terjadi, nah kalau ini prediktif nih. Kalau yang kemarin tuh kemarin ya. Kalau yang ini bisa jadi diagnosis ya kalau untuk keperluan itu. Jadi seluruh kabupaten di Indonesia tuh begini ya rawan bencananya yang sudah pernah terjadi. Korban kematiannya demikian. Tapi kalau resiko bencana yang dikembangkan BNPB ini, kalau nanti terjadi bencana, resikonya akan seperti ini. Kok bisa ya resikonya bukannya banyak hazardusnya? Tapi kapasitasnya yang tadi ya, infrastruktur, kelembagaan, komunitasnya, kapasitas komunitasnya, itu juga kuat. Maka resiko bencananya menjadi tidak setinggi daerah yang kapasitasnya rendah. Nah, bisa demikian nih. Nah, ini yang bayangkan kalau ini sudah ada ya BNPB terus Bapeda daerah tersebut bisa mengalokasikan anggaran-anggaran untuk siap siaga terhadap bencana. Apa siap siaga tuh? Untuk meminimalkan tadi ya hazardus tadi yang datang ke komunitas ketika ada bencana. Jadi ini sangat bermanfaat ya, resiko bencana. Nah, ini sama-sama sudah indeks ya. Kalau yang ini tadi yang deskriptif, mungkin contoh datanya kurang banyak nih. Tapi kalian tahu ya bahwa yang analisa data dengan deskriptif bisa yang cara seperti ini. Jadi kapasitas adaptifnya bisa dikeluarkan datanya, data yang agregat di tingkat kapasitas adaptif bisa deskriptif seperti ini. Nah, ketika indeks, nah kita sudah masuk yang ini sama ini ya. Nah, ini yang sebetulnya komprehensif, tapi kita bisa lakukan atau tidak sih BPBD kita sanggup nggak ya ngukur dari sebelum, sesudah. Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Mungkin dengan punya kerangka seperti ini, nanti teman-teman menjadi pembaharu di daerah-daerah ini, di kabupaten kota misalnya ya, lalu menyusun berdasarkan CDRI misalnya, lebih komprehensif gitu. Nah, atau kalian punya pendekatan baru ya. Ini dikembangkan 2009, tentu bisa jadi jika ada kebaruan lainnya. Nah, di sini framework itu apa sih? Kerangka untuk melihat resiliensi komunitas dari disaster. Nah, ini menggabungkan irisan antara capitals, komunitas, sama fase yang terkait dari bencana. Apa aja? Nah, mitigasi sebelum ya, misalnya aksi untuk menghindari resiko dampak dari jangka panjang pada manusia. Properti itu barang-barang gitu ya, yang non manusia. Bisa bersifat struktural dan non struktural. Misalnya struktural
itu memelihara bendungan, memelihara saluran air, gitu ya. Nah, yang sementara yang non struktural itu mengarahkan pada wilayah di luar yang berisiko serta mempertahankan tampilan sumber daya alam. Jadi lebih ke struktur tuh bisa jadi ke infrastruktur ya kalau di sini pengertian ini struktural. Nah, tapi kalau non struktural tuh bisa lebih ke penataan sumber daya ya untuk keluar gitu. Nah, ini sebelum terjadi bencana. Lalu itu mitigasi. Nah, lalu ketika untuk menghadapi bencana itu sudah mulai fokus ya aktivitasnya itu apa? Bisa jadi itu ada dua ya, aktivitas agar efektif sama aktivitas untuk memperingatkan populasi nih ya. Apa memperingatkan populasi? Artinya aktivitas-aktivitas yang dibuat untuk ya bahwa kemarin sudah ada bencana misalnya atau belum terjadi bencana tapi bisa jadi wilayah kita rawan terjadi bencana, maka tempat-tempat untuk berlindung itu disediakan, gugus tugasnya disiapkan, atau infrastruktur di desa atau di wilayah juga disiapkan. Nah, itu yang kesiapsiagaannya. Nah, tadi prosedur evakuasi, pelatihan personel. Nah, itu kan kalau tidak punya itu ya, maka itu tidak diukur gitu ya. Tapi sesungguhnya pemulihan itu ya, yang proses adaptif tadi bisa jadi ditunjang oleh kesiapsiagaan gitu. Nah, makanya kesiapsiagaan menjadi indikator yang diukur dari resiliensi komunitas yang pengukurannya dengan indeks. Nah, lalu saat terjadi darurat, ini ya, agar stabil dulu biasanya. Berapa banyak boats yang kalau banjir ya, yang dimiliki, berapa banyak nanti kalau jalur datang penyelamatan gimana. Nah, itu tahap yang diperkirakan akan mempengaruhi adaptasi komunitas ketika bencana. Sama yang terakhir pemulihan bencana. Nah, makanya ini sebetulnya indeks disebut komprehensif tapi sebetulnya ini irisan dari beberapa kerangka ya gitu. Apakah yang dilihat proses? Kalau proses maka mitigasi, kesiapsiaga bencanaan sama proses ya, respons darurat itu sebetulnya ya pemulihan bencana juga. Nah, maksud saya indeks bisa dari beragam definisi yang memandang resiliensi itu sebagai proses atau sebagai hasil. Kalau orang yang memandang hasil bisa jadi yang tiganya nggak usah nih, hanya pemulihan bencana saja. Tapi kalau orang yang memandang sebagai proses, maka ini semuanya diukur. Kira-kira itu narasinya. Modal sosial, ekonomi, fisik, manusia, lingkungan. Ini saya saya sarikan saja ya yang di ini Mayunga ya. Itemnya 963525. Tidak sama karena fisik menjadi penting ya bagi peneliti ini. Lalu indikator untuk fisik lebih banyak gitu ya dibandingkan yang sosial. Ini jumlah itemnya, jadi kalau beberapa alat ukur yang indeks ada yang sampai 45 atau 75 ya. Nah, ininya sebarannya. Nah, lalu pada akhirnya dia akan menjadi seperti ini. Modal fisik, modal sosial, ekonomi pada fase manajemen bencana seperti apa. Nah, ini kalau Mayunga melakukan terus gimana ya menilai skornya gitu. Nah, di sini misalnya social capital, non-profit NGO yang terdaftar ya, yang membantu, terus pusat-pusat kebugaran. Nah, ada pada mitigasi ada nggak? Pada preparedness mereka punya pandangan untuk menyiapkan ini enggak?
Terus pada respon seperti apa? Nah, ini diukur. Kalau 1 artinya ada dan bagus ya kalau tidak salah. Kalau 0 itu artinya tidak ada. Register voter, civic, sensus. Nah, data-data ini bisa diperoleh di komunitas ya, bisa di tingkat kecamatan atau RW. Ini kan sosial. Nah, lalu ekonomi. Pendapatan ada ya, ada yang enggak sama sekali atau terus median household dia punya perhitungan sendiri ya, median householdnya saya lupa ini berapa. Tapi indikator yang terkait dengan modal-modal ini diukur ya, ada 4. Lalu nah ini ya, building construction, heavy, civil engineering, construction, establishment, sudah ada yang punya. Terkadang longsor itu kan itu ya tidak tahan bencana. Nah, sekarang banyak di daerah-daerah yang sudah gempa itu tahan gempa ya yang disarankan. Nah, maka perhitungannya juga engineering construction yang sudah mendirikan bangunan yang tahan gempa itu menjadi pertimbangan. Kira-kira ini beberapa item nyebutnya ya, indikator yang diukur sebagai resiliensi komunitas, indikator dari resiliensi komunitas di tiap tahap. Oke. Kalau ini tadi Mayunga ya. Terus kalau ini dari Carter. Nah, jumlah penduduk yang tidak memiliki latar belakang gitu. Ini aspeknya modal ya. Apa saja? Nah, ini kepemilikan rumah koefisien Gini diukur coba. Ketimpangan. Nah, yang tidak bekerja di pertanian itu di sini ada yang dinilai positif dan ada yang negatif. Jadi yang di garis itu jumlah penduduk yang ini dinilai negatif, dia bisa mengurangi resiliensi komunitas. Tapi kalau jumlah non lansia ya, jumlah produktifnya banyak, punya kendaraan, asumsinya itu akan mempermudah saat evakuasi, memiliki alat komunikasi. Nah, ini karena saya memang turunkan dari Carter, maka dia berbahasa Inggris itu menjadi komponen yang bisa, yang tidak kalau pakai bahasa Inggris ya dia lebih mudah untuk resilient untuk berkomunikasi ya. Terus yang tidak memiliki disabilitas sama yang asuransi, bayangkan sampai asuransi juga dipertimbangkan ya oleh Carter. Terus ekonomi, semakin banyak yang terlibat dalam ekonomi itu positif. Migrasi internasional dia kenapa negatif? Karena jadinya berdampak ke migrasi internasional, kalau tidak salah ya dibahasakannya. Berdampak jadi mengurangi resiliensi komunitas. Institusional. Di sini populasi yang tercakup semakin banyak semakin baik ya, rumah yang tercakup, kebijakan. Nah, kalau di sana tuh ada ya asuransi kebanjiran. Lalu alokasi pengeluaran di tingkat kecamatan, ini saya di tingkat apa dia ya, tapi sepertinya di tingkat lokal untuk pemadam kebakaran. Jadi ini masuk kelembagaan ya, pengaturan di dalam komunitas untuk mengurangi bencana. Nah, di sini kenapa negatif? Unit pemerintahan yang tercakup itu kalau desa punya anggaran, desa punya alokasi, tapi ketika terjadi di RW yang terpisah gitu, wah koordinasinya sulit atau enggak nih gitu ya. Makanya itu menjadi peluang yang negatif bagi resiliensi komunitas. Infrastruktur ya, semakin banyak ini area untuk evakuasi, bangunan tidak tua, bangunan hotel, bisa jadi saya mikir ke hotel ya untuk pengungsian sepertinya ya, sama jumlah sekolah, area-area yang bisa untuk pas pemulihan. Nah, itu yang indeks. Ada pertanyaan? Sudah mau habis waktunya. Udah cuma ini ya. Nah, ini misalnya kuesioner gitu ya, yang untuk mengukur
bencana. Tadi ngukur bencana tuh tadi dengan cara yang analisisnya deskriptif sama yang indeks. Nah, ini salah satu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kalian nanti juga create ya untuk di lapangan jika menjadi salah satu gugus tugas penanggulangan bencana. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah ada tempat untuk mengungsi jika terjadi banjir di RW ini? Di RW saya kayaknya enggak. Bisa ada, bisa tidak ya, menurut Bapak Ibu. Nah, terus jika ada, maka tempat yang layak adalah, kalau dia menyebutkan jawaban boleh lebih dari satu. Kalau dia semakin banyak di dalam RW, B sama C dipilih, maka resiliensinya baik nih. Tapi kalau ada tempat yang lega tadi ya, sekolah bisa jadi, tapi di luar RW artinya kan ada biaya jarak ya yang harus dibeli ketika terjadi bencana gitu. Kalau hanya yang dipilih A, ya apa namanya rendah ya, bisa mengurangi resiliensi komunitas. Yang ketiga, kapasitas anggota komunitas dalam menanggulangi bencana termasuk menurut dia kalau terjadi bencana nih kita masih perlu ditingkatkan kapasitasnya atau udah cukup kalau nanti punya boat, punya apa perahu atau gimana ya. Nah, dan bisa menggunakan perahu tersebut misalnya ya. Nah, menurut dia memadai atau masih perlu peningkatan kapasitas. Ini contoh-contoh persepsi tentang terkait dengan penanggulangan bencana. Saat terjadi bencana, nah ini terkait dengan modal sosial, tetangga ada yang memberitahu, boleh lebih dari satu, ada yang sampai mengajak orang yang pilih B bisa jadi akan pilih A juga. Tetangga tidak membantu, artinya ya resiliensinya harus di individu jadinya gitu ya, karena tidak modal sosial antar ketika tidak menjawab A dan B bisa jadi modal sosialnya tidak sekuat yang ketika memang kentungan atau apa ya lari ke sini gitu ya pas jaringan masih ada, WhatsApp apa masih bisa digunakan, terus pas lagi lewat udah ini belum, ayo naik bareng sama bot aku misalnya, ada yang sampai seperti itu kan berbeda ya gitu. Kalau komunitas ada yang tidak membantu. Nah, pilihan-pilihan ini nanti kalau dianalisa deskriptif maka bisa menjadi mengukur resiliensi komunitas, analisa yang dapat mengukur resiliensi komunitas. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?